Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dinyatakan setiap pagi dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini dengan hati yang haus kita datang dengan penuh rinduan akan Tuhan. Seperti rusa yang rindu haus akan sungai. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setiamu, kemurahan dan kebajikanmu di sepanjang hari yang baru. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa. Untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh kerinduan. Sebab sungguh kami senantiasa perlu akan Engkau. Sebab hanya Engkau yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Seperti saya haus di aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan anak besar menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, yang bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Sekali lagi katakan hanya engkau, hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Hanya engkau Tuhan yang kami rindu, hanya engkau, apalah segalanya bagi kami, kami rindukan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus.
Kami sembah Kau. Engkau segalanya bagi kami, segalanya bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga. Di dalam nama-Mu semua berlutut. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya kepadamu
Kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Kepadamu kami percaya, kami berharap kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau genapi. Tidak ada yang tidak Kau genapi bagi kami yang percaya padamu, yang percaya padamu dengan segenap hati kami. Sebab Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus. Bagimu, syukur bagimu, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik bagi kami, selamanya Kau baik, baik apa yang Kau buat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur bagimu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, Kaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang setia, penolong yang ajaib, dan
tak pernah terlambat pertolonganmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau yang berfirman dan Engkau yang menggenapi semua janji-janji-Mu. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena Kau menjaga hubungan, karena Kau menopang hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan setiap firman-Mu. Yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Karena Kau menjaga hubungan, karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan dipulihkannya. Mari dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
percaya kami punya Allah yang dahsyat dan hebat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Untuk kami bersyukur karena kami menikmati perlindungan-Mu, karena Engkau yang menjaga kami. Kami menikmati kuasa-Mu dengan Engkau menopang hidup kami, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan biarlah hidup kami juga sesuai dengan perkataan firman, selaras dan berpadangan dengan firman, sehingga hidup kami berkenan kepadamu, menyenangkan, menyukakan hati, sehingga kami mengalami kuasa penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Johan. Iya, pagi. Suara jelas, Pak ya? Ya, pagi ini kita sering firman Tuhan di Bilangan 12. Saya bacakan dulu. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya, dalam penglihatan aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhannya, Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia meludahi mukanya. Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Bila dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun. Nah, dari firman Tuhan Bilangan 12 ini, yang saya dapat ada 3 tokoh yang saya mau sharingkan yang saya dapat, yaitu tokoh Miriam dan Harun. Saya baca Miriam dan Harun ini, saya dapat gini.
Miriam dan Harun ini adalah yang dipimpin oleh Musa, tapi ya firman Tuhan itu adalah ditulis untuk menjadi peringatan atau menjadi teladan. Nah, menjadi peringatan bagi kita, jangan memiliki sifat seperti Miriam dan Harun yang tidak taat akan otoritas yang Tuhan berikan. Tuhan kan sudah memerintahkan bahwa Musa menjadi pemimpin mereka. Tetapi Miriam dan Harun sudah tidak taat, dia memberontak lagi. Jadi peringatan bagi kita, belajarlah kita untuk rendah hati, taat akan pemimpin di bawah otoritas kita, dan selalu mendukung dia, selalu mendoakan dia. Kalaupun pemimpin kita ada yang salah atau yang apa, harusnya dia menasihati atau membimbing kita, ngomong bahwa itu. Tapi di dalam kasus Musa ini, Musa hanya mengambil perempuan Kus yang memang bukan sebangsanya. Tapi itu tuh bagi kesalahan, bukan kesalahan sih, maksudnya tuh yang tidak sesuai dengan Musa, Miriam dan Harun. Jadi belajarlah kita taat akan pemimpin di bawah otoritas kita, dan selalu taat akan pemimpin dan patuh gitu. Kalau dari Miriam dan Harun, ya kita belajar lagi dari Musa, tokoh Musa. Musa adalah pemimpin yang memang diperintahkan oleh bangsa Mesir. Nah, kita boleh teladani Musa, yaitu Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Kita belajar seperti Musa, teladan Musa, yaitu dia lembut hatinya dan setia. Kita tahu bahwa yang saya dapat paling penting di dalam Musa ini responnya. Respon Musa itu walaupun dikatain oleh anak buah ibaratnya, tapi dia tidak terpancing untuk marah ataupun untuk mengutukin Miriam dan Harun. Tapi dia responnya responnya baik gitu. Nah, dia tidak marah, dia tidak mengutuki, dia tidak kesal gitu. Nah, tapi di sini dikatain ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Jadi belajar dari Musa ini, dia lembut hatinya meskipun lingkungan atau keadaan tidak baik bagi dia. Bahkan dihina ataupun dikucilkan ataupun dikatain, responnya tetap lembut hatinya. Nah, saya pelajarin di Musa ini, lembut hatinya bukan berarti tidak marah. Musa sering juga marah, saya lihat. Nah, saya pelajarin, saya baca, bahwa Musa juga pernah marah karena orang itu tidak mau taat akan firman Tuhan, itu masih menyembah berhala. Musa pernah marah, dan Musa juga pernah kesal dan marah juga dengan orang Israel yang selalu mengeluh terus. Nah, tapi bagaimanapun Musa tetap lembut hatinya, karena dia cuman namanya manusia biasa, pasti ada kesal, pasti ada marah. Tapi itu tidak melingkupi dirinya, tapi dia tetap dasarnya lembut hatinya. Dan juga Musa adalah orang yang setia. Kita tahu Musa sampai 40 tahun mengelilingi, dia tetap setia, berkomitmen untuk terus jalan di dalamnya Tuhan. Dia perintah Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan, dia tidak lari dari panggilannya untuk menyertai. Jadi kita boleh contoh tokoh Musa ini bagi kita, lembut hati, setia, berespon benar, yang saya dapat dari Musa. Nah, dari sisi Tuhan yang saya dapat,
di firman Tuhan ini, sisi Tuhan itu adalah Tuhan tetap membela firman-Nya. Dia tetap eh, apa yang di panggilan Musa bagi dia tetap iringi Musa, dia tetap sertai Musa, dan dia tetap bela Musa. Jadi pembelajaran bagi saya yang itu seperti di ayat 5, Tuhan tahu dan Tuhan Maha tahu bahwa Musa itu dikatain oleh Miriam dan Harun. Dia tahu itu. Lalu di ayat 5, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan dia berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka kedua. Jadi sisi yang boleh kita contoh dari Tuhan kita adalah dia tetap membela firman-Nya, dia tetap membela umat-Nya, dia tetap membela apa yang dia percayain, yang dia panggil, dia tetap sertain, dia tetap bela, dan juga dia tidak langsung menghukum. Dia ngomong dulu sama Miriam dan Harun. Nah, di ayat 6, lalu berfirman dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan yang akan menyatakan dirinya ku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap umatku. Jadi Tuhan itu tetap membela firman-Nya, Tuhan itu tetap menyertai umat kesayangannya, pilihannya, dan Tuhan itu tetap membela panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah, itulah yang contoh dari Tuhan bagi kita. Jadi percayalah akan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah memanggil kita untuk menjadi umatnya. Dia percayalah, dia tetap membela, dia tetap menyertai, dan saya yang dapat lagi, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi saya baca-baca, walaupun baru kemarin baca, saya banyak dapat sih bahwa pembalasan itu ada hak Tuhan. Musa tidak pernah membalas, Musa tidak pernah tidak di dalam firman ini tidak kesel, berespon benar, karena dia tahu Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penuntunku, pelindunganku, dan dia tahu juga Tuhan pasti akan maksudnya itu ibarat semuanya penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Jadi Musa sebagai manusia tidak akan membalas, tapi Tuhan yang membalas dengan sesuai itu. Dan kebaikan hati Musa yang satu lagi adalah dia tidak, bagaimanapun dia mengerti bahwa dia pemimpin. Belajarlah seperti Musa sebagai pemimpin, walaupun anak buah salah, dia tidak menghukum, tapi dia tetap berdoa untuk anak buahnya, apa yang dipimpinnya. Belajarlah kita sebagai pemimpin untuk selalu mendoakan yang di bawah kita, yang kita pimpin, walaupun dia bersalah, dia tidak menghakimi, dia juga tidak menghukum, dan dia tetap berdoa lagi untuk Miriam dan Harun. Padahal Miriam dan Harun itu mengatain dia, menghina dia gitu, nah, menghilangkan wibawa dia sebagai pemimpin. Tapi Musa tidak. Musa malah berdoa. Lalu di ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Teladan yang baik bagi Musa. Dia tetap berdoa bagi apa yang anggota yang dia pimpin. Dia tetap berdoa, walaupun anggota itu salah, walaupun anggota itu berdosa, tapi dia tidak menghakimi, dia tetap berdoa. Dan kebaikan Tuhan lagi, Tuhan dengar selalu doa dari Musa. Walaupun sebenarnya kadang-kadang Musa juga pernah ngomel dengan Tuhan, tapi kebaikan hati Tuhan, dia tetap mengasihi umatnya, dia tetap mengasihi apa yang dia panggilan dalam hidup orang itu, tetap berdoa, dan juga tetap Tuhan kabulkan. Jadi Tuhan hanya menghukum Miriam itu 7 hari. Biar tahu Tuhan 7 hari bagaimana sakitnya Pusat.
Karena di zaman dulu kusta itu adalah konotasinya hukuman bagi Tuhan. Bagi orang yang kena kusta dianggap kena hukuman, bukan penyakit. Jadi biarlah Musa berdoa dan Tuhan tetap jawab, dan Tuhan eh, kabulkan permintaan Musa. Karena Musa tahu, Tuhan tahu bahwa Musa itu orang yang setia, lembut hati, berespon benar, dan taat akan Tuhan. Jadi bagaimanapun Tuhan tetap dengar doa kita, dia tetap sertai kita sesuai dengan kehendaknya. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Johan. Jadi kita belajar hari ini dari kisah tentang Musa, Harun, dan Miriam. Jadi yang pertama, kalau tadi Pak Johan bilang, ya kita jangan pernah memberontak pada otoritas. Tentu kenapa hal ini terjadi, maka ada satu akar yang nggak boleh muncul dalam hidup kita, yaitu iri hati. Ketika akar iri hati itu muncul, maka akan bertumbuh dan menghasilkan buah banyak hal. Mulai dari pemberontakan kepada otoritas, terus mulai berpikir, berasumsi, ngaco, seperti apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, terus hal-hal yang nggak ada kaitannya jadi dikait-kaitkan. Jadi hal yang pertama, ya itu tadi, jangan sampai ada iri hati dalam hidup kita. Memang tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, bahkan mungkin orang yang Tuhan angkat menjadi otoritas di atas kita, mungkin kita pikir tidak lebih hebat, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari kita. Tapi ketika kita mempunyai hati yang tunduk dan taat pada otoritas, tidak dipengaruhi dengan iri hati, kita akan tetap belajar tunduk dan taat. Tapi ketika Harun dan Musa mulai iri, mungkin mereka berpikir mereka yang lebih tua sebagai kakak, terus mereka tetap hidup lebih benar rasanya karena tidak mengambil pasangan hidup orang di luar bangsa Israel. Nah, jadi iri hati itu sangat bahaya. Dan kita tahu akibatnya itu tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Miriam dan Harun diperhadapkan dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang memilih Musa, Tuhan yang mengangkat Musa menjadi otoritas atas bangsa Israel. Jadi belajar hari ini untuk tetap tunduk pada otoritas, sekalipun mungkin secara sudut pandang kacamata engkau lebih hebat, engkau lebih baik, mungkin engkau melihat kekurangan dan kelemahan dari pemimpinmu. Karena ada beberapa penafsiran perempuan Kus yang dimaksud di ayat 1 ini adalah memang istri Musa yang pertama, yaitu anak Yitro, perempuan Midian, karena Kus itu juga di daerah Midian. Tapi ada juga yang menafsirkan setelah istri pertama meninggal, maka Musa mengambil lagi perempuan Kus. Tapi itu hanya tafsiran. Tapi intinya bukan di situ. Intinya justru jangan kita dipenuhi dengan iri hati seperti Harun dan Musa. Merasa sebagai kakak, merasa lebih benar, merasa lebih baik. Nah, karena kalau sudah dipenuhi dengan iri hati, maka akan muncul dosa-dosa yang lain. Dan salah satu seperti Ko Johan tadi katakan, artinya pemberontakan di mata Tuhan sebagai pemberontakan. Nah, yang kedua, kita juga tadi belajar Musa itu orang yang sangat lemah lembut hatinya. Bahasa aslinya juga mengandung makna rendah hati. Nah, rendah hati itu berkali-kali saya katakan orang yang merasa dan sadar dia ada di posisi yang paling rendah, sehingga tidak ada yang dapat merendahkan lagi. Nah, itulah Musa. Sekalipun dihina, diejek, dilecehkan oleh Harun dan Miriam, tapi Musa nggak bergeming.
Musa tidak tersinggung dan Musa tidak marah. Tapi firman Tuhan katakan dia adalah manusia yang paling lemah lembut. Nah, sekali lagi kata lemah lembut di bahasa aslinya mengandung arti rendah hati. Dan terus kita belajar rendah hati. Nah, kalau dikaitkan tadi, oh Musa itu lemah lembut, tapi bukan berarti nggak bisa marah. Tapi sebenarnya bukan marah ya, sebenarnya Musa itu lebih kepada kesel. Dan ya secara daging, secara manusiawi kita wajar. Siapa sih yang nggak kesel? Dia sudah berhubungan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia sudah pesan kepada bangsa Israel berkali-kali untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian mereka melakukan hal yang fatal, yaitu membangun lembu emas. Sehingga waktu Musa diberitahu Tuhan dan dia turun dengan kesal hati, maka Musa fokus kepada kesalahan bangsa Israel, bukan kepada orangnya. Musa menertibkan, bahasa saya seperti Yesus menertibkan bait Allah. Sehingga lembu emas itulah yang dihancurkan, digiling halus-halus. Nah, kedua, Musa pernah kesal karena bangsa Israel bersungut-sungut. Tapi yang kedua, Musa kesal dengan Tuhan kayaknya. Karena ketika Tuhan suruh dia berkata-kata kepada gunung batu, karena bangsa Israel demo eh, bersungut-sungut minta air, maka harusnya Tuhan ngomong, Musa ngomong kepada batu itu, tapi mungkin saat itu Musa lagi kesel di demo rakyatnya yang nggak tahu diri memang tegar tengkuk, akhirnya Musa pukul batu. Jadi kalau bagi saya lebih tepat Musa bukan marah tapi Musa kesal dan melampiaskan kekesalannya itu pada koridor yang masih oke, masih benar. Dia nggak marah-marah, dia nggak maki-maki, terus dia minta Tuhan musnahkan saja bangsa Israel. Bahkan ketika akhirnya Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel dalam kasus lembu emas, Tuhan sendiri, Musa sendiri justru yang ngomong, Tuhan jangan, apa kata dunia, nanti orang ngomong kau tidak sanggup bawa bangsa ini keluar, makanya kau mau musnahkan di padang gurun. Coba kalau Musa marah, pasti saya percaya Musa ngomong, iya Tuhan, sikat deh bangsa ini, bangsa tidak tahu diri, kurang ajar, sikat deh, itu orang marah dengan orang lain. Nah, tapi Musa kesal. Dan itu ya oke. Tapi hal yang kedua kita tahu waktu Musa kesal dengan Tuhan, itu fatal. Dia nggak masuk tanah Kanaan. Jadi jangan pakai ayat ini juga terus mengizinkan kita untuk kesal dan melampiaskan kekesalan kita. Ingat, pelajaran perjanjian lama itu menjadi contoh dan peringatan. Jangan salah mengaplikasikan firman. Oh, kalau gitu boleh marah nih, boleh kesal nih, seperti Musa. Iya, kalau kita terus kesal dan tidak bisa menguasai diri, fatal akibatnya. Jadi harusnya berpikir, oh ya jangan sampai aku menanggung akibat fatal. Jadi aku nggak boleh kesal karena ada Roh Kudus dalam hidupku dan salah satu bagian dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Jadi aku harus belajar menguasai diri. Nah, begitu cara kita merenungkan firman dan mempraktekkan firman. Jangan menjadikan firman itu melegalkan kesalahan kita. Jangan firman itu kita pakai untuk melegalkan ketidaktaatan kita. Karena sekali lagi waktu Musa kesal ya akibatnya nggak masuk tanah Kanaan Bapak Ibu. Jadi mari terus belajar seperti Musa di kasus ini, rendah hati, lemah lembut, diomongin orang, responnya tetap benar. Seperti yang tadi Coach Johan katakan, masih bisa doain. Kalau kita marah, mana bisa doain orang yang kita marah padanya. Yang ada adalah kata-kata kutuk, kata-kata maki. Tapi belajar pagi hari ini terus menguasai diri kita tetap tenang dalam situasi apapun, bahkan ketika di demo orang, tenang saja, nggak usah marah.
Seperti Ibu Ros pernah tanya sama saya, Bapak nggak kehilangan damai sejahtera Pak ya? Saya ngomong enggak lah. Damai sejahtera saya tidak ditentukan saya di demo atau nggak di demo. Damai sejahtera saya, ketenangan hati saya ditentukan karena ada Tuhan dalam hidup saya. Karena saya sadar saya nggak sempurna. Itu dari sisi kitanya ya. Kenapa kita bisa lemah lembut, kita nggak tersinggung? Ya karena kita rendah hati dan kita sadar kita nggak sempurna. Ketika ada orang demo kita, ngomongin kita, oh iya ya mungkin aku punya kekurangan. Ya namanya kita nggak sempurna. Tapi kalau orang sombong, nggak rendah hati, kan lawan dari rendah hati itu sombong. Jangankan di demo satu kampung, dengar kasak kusuk yang belum tentu benar, orang ngomongin dirinya, wah udah bisa mencak-mencak nggak karu-karuan. Tapi kan kita nggak seperti itu. Kita belajar hari ini rendah hati. Nah, sadar kita juga belum sempurna, ada sisi lemah dalam hidup kita. Ketika orang beri masukan atau kritik, terima dengan rendah hati, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Mari belajar renungkan firman Tuhan. Dan hal penting yang saya katakan tadi, jangan melegalkan kesalahan kita dengan ayat firman Tuhan. Yang contoh yang saya katakan tadi, kita biasa kesel, marah-marah, terus kita melegalkannya, membenarkannya, oh yang Musa aja marah-marah, nggak seperti itu. Karena setiap apa yang dilakukan itu akibatnya, dan fatal. Waktu Musa kesel dengan Tuhan, dia tidak lakukan firman, dia nggak masuk tanah Kanaan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan, pilih yang dari doa ya. Ya, Pak. Oke, silakan Bill. Nanti Johan tutup. Marilah, teman-teman, kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan kembali firman-Mu. Kami mau tunduk akan otoritas Engkau, Tuhan. Otoritas tertinggi di hidup kami adalah Engkau, Tuhan. Kami mau belajar tunduk pada firman-Mu, Tuhan. Kami mau belajar sifat seperti Musa, Tuhan, yang lemah lembut, senantiasa setia, dan mau belajar untuk melakukan penguasaan diri terhadap diri kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ko Johan yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kau senantiasa memberkati kehidupannya, Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, Tuhan. Kau tambah kapasitas pelayanannya, Tuhan. Kau berkati kesehatan, kerjaannya, usahanya, serta keluarga dan anak-anaknya, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bersepakat untuk pemulihan Pak Simon, Tuhan. Kau berkati setiap kesehatannya, Tuhan. Biarlah Kau beri kesehatan yang terbaik untuk Pak Simon. Berkati juga untuk Ibu Simon, untuk kesehatannya juga Tuhan, Kau berkati setiap keluarganya, dari anak-anaknya hingga cucu-cucunya Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan. Kau ada di dalam hidup mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Boyong dan Bu Yali Tuhan, untuk setiap kesehatan mereka, pemulihan mereka, apapun yang ada di tubuh mereka Tuhan, Kau berkati. Biarlah mereka bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Kau berkati setiap anak-anaknya, berkati usaha, serta keluarganya Tuhan. Kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa di setiap kehidupan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koromdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Berkati setiap anggota Koromdeo di pagi ini Tuhan, baik itu kesehatan, pekerjaan, usaha, anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpinnya dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Biarlah mereka ada roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan apapun itu Tuhan berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami,
pagi ini ke dalam tangan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ucap syukur kami sudah menyelesaikan program beliau ini ya Bapa. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, perlindunganmu, penyertaanmu, kuasamu, hikmat akal budimu, kewahyuanmu, penyertaanmu Tuhan, selalu menyertai kehidupan kami. Dan biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami sepanjang hari ini dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terus melekat dalam roh tubuh jiwa kami ya Bapa, sehingga setiap aspek kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, dalam koridor firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap apapun yang kami doakan, kami mimpikan, kami rindukan, itu terwujud karena kebaikan-Mu. Dan biarlah sepanjang hari ini kasih karunia Tuhan, kebaikan, cinta kasih Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.